Tuhan boleh turun ke dunia lahir bagi kami. Kami mau lebih masuk dalam hadirat-Mu. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang buat Engkau. Adalah kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami bersuka cita. Ya Rabbi, bersuka cita menyambut kelahiran-Mu. Tuhan Yesus yang turun ke dunia. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
saat ini. Kami habiskan ibadah Rijani di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap memuji Tuhan sama-sama nyatakan. Amin. Sampai sekali kita selalu Tuhan Yesus segala buat kita, amin. Nah, mau lebih lagi berikan yang terbaik karena Dia menebus hidup kita. Dia lahir buat kita semua. Kita mau lebih lagi bernyanyi dan menari buat Tuhan. Haleluya.
Tiada seperti Dia yang bisa menggantikan dalam hidup kita. Amin. Kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita Allah yang ajaib bagi kami.
bagi kita. Yang lebih lagi yang menyatakan pengakuan iman Rasul pada pagi hari ini. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang
hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sebagai dari apa yang Tuhan sampaikan dalam hati kami. Sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus berkata dalam hati kami Tuhan. Dan katakanlah saja kamu dalam setiap hati kami sehingga kami boleh melakukannya dan tertanam dalam hati kami, Yesus. Bisa mendengarkan firman-Mu. Mari menemukan dan percaya katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat Hari Natal buat kita sekalian. Saya sangat diberkati dari mulai tadi malam dari pujian dan penyembahan sampai firman Tuhan. Hari ini demikian juga. Biasanya makanya PR-nya kalau para pengkhotbah yang saya ketahui itu kalau udah presen musiknya diurapi Tuhan tanda petik itu, kalau firman Tuhan tinggal begini-gini aja. Amin. Amin. Oke, selamat hari Natal sekali lagi. Selamat hari Natal buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Kiranya damai sukacita Natal buat kita boleh semakin lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang, bahkan sampai menjelang tahun yang akan datang. Damai sejahtera buat kita sekalian. Pagi menjelang siang hari ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang bertemakan Yesus datang untuk membuat jalan hidup kita. Tadi malam hal yang demikian juga disampaikan oleh hambanya yang sangat diurapi Tuhan, bahwa Tuhan boleh mengubahkan bahkan sampai memberkati setiap orang Majus, sehingga Tuhan boleh lahir ke dunia sampai orang Majus itu, kita katakan bahwa orang Majus itu orang-orang yang sangat pintar, orang cendekiawan, sangat pintar, orang yang cendekiawan. Bahkan orang-orang Majus ini adalah ahli-ahli penasihat-penasihat raja di Timur Tengah. Oleh sebab itu, bagaimana kita boleh mempelajari sikap yang kita boleh teladani seperti orang Majus, bahwa mereka boleh diubahkan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Alkitab kita buka Alkitab kita di Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yang setelah temukan katakan belum semua ya, oke, sambil dicari. Yang sudah temukan katakan belum semua. Sampai pulang kita kalau nggak bukunya udah siap, tidak akan kita baca kita. Yang sudah temukan katakan luar biasa. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-12 kita boleh baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ulangi sekali lagi yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3 ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak?
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba, dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur sama-sama. Dan karena diberikan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Amin. Dari pembacaan Alkitab kita ini kita boleh mengambil sikap atau beberapa contoh yang boleh kita lakukan bahwa para orang Majus ini mempunyai sikap yang sungguh sangat luar biasa. Orang pintar tapi tunduk sama Tuhan. Yang pertama, bagaimana sikap kita untuk kita meneladani seperti orang Majus? Yang pertama, hati yang percaya. Hati yang percaya. Di ayat yang ke-9 saya boleh bacakan. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi yang disikapi dari orang Majus ini, mereka punya hati yang percaya. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak akan datang jauh-jauh dari tempat tinggal mereka. Tadi malam kita boleh dengarkan bahwa 900 kilo ya, 900 kilo dari tempat tinggal orang Majus atau negeri orang Majus sampai ke Bethlehem. Itu ditempuh kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Analogi manusia itu gak akan mungkin melakukan itu kalau kita pikir-pikir. Atau contohnya saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dari sini sampai ke Medan mungkin Pekanbaru lah kita bilang. Datanglah ke Pekanbaru, karena di sana ada aja lah. Kita sebagai manusia biasa kita gak akan mau. Saya boleh jamin kita akan mau. Kecuali ada iming-iming. Tapi kalau saya bilang disuruh ke sana aja tanpa ada tujuan ataupun apapun, pasti gak datang. Sama halnya dengan demikian orang Majus. Mereka cuma dapat penglihatan mimpi bahwa dari bintang itu tanda-tanda bahwa anak Tuhan lahir melalui wujud manusia. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak datang. Sama halnya juga demikian dengan kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan kami mau punya rumah, tapi kita nggak percaya. Kita katakan Tuhan kami mau punya rumah, kerja malas-malasan. Tuhan kami mau punya mobil, kerja malas-malasan. Tuhan kami mau kerja, tapi nggak pernah buat lamaran kerja atau menanyakan sama orang-orang yang mungkin mempunyai akses atau jaringan bekerja. Enggak kan? Demikian juga kita harus punya hati yang percaya, karena kalau kita punya hati yang percaya, Tuhan pasti hadir di hati kita. Tuhan pasti jawab setiap apa yang pun kita inginkan atau rindukan. Amin. Amin. Punya hati yang percaya, amin. Amin. Yang kedua, bagaimana kita menjadi sikap seperti orang Majus? Yang kedua, hati yang rendah. Hati yang rendah. Saya boleh bacakan buat kita sekalian di ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saya katakan tadi bahwa orang Majus itu orang-orang yang cendekiawan, orang pintar, cendekiawan, antropolog, bisa membaca bintang tapi percaya bahwa Tuhan mengadakan mujizat lewat bintang. Keilmuannya direndahkan. Demi apa? Demi dia mempunyai hati yang seperti Kristus. Bayangkan, cendekiawan, orang pintar, orang kaya,
Kalau orang pintar di Alkitab dikatakan di sini bahwa orang-orang pintar, orang-orang Majus itu orang yang kaya. Orang kaya artinya orang yang berkelebihan. Tapi bisa kita pelajari bahwa mereka mau merendahkan diri. Mereka gak dapat iming apa-apa dari kedatangan mereka, bahwa mereka mengharapkan bahwa Tuhan boleh nanti kalau memang Tuhan dalam pelayanan sebutkan nama kami Tuhan. Enggak ada diminta itu orang Majus. Orang Majus datang dengan hati yang rendah, sujud menyembah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kala kita merasa sedikit agak sombong karena kenapa? Orang tua kita kaya, kita punya rumah, pekerjaan kita bagus, kita punya pacar yang ganteng, kita cantik. Gak ada artinya sama Tuhan. Dengar, gak ada artinya sama Tuhan. Kita gak lebih hebat dari orang Majus. Kekayaan kita, saya yakin lebih kaya orang itu daripada kita. Kepintaran, lebih pintar orang itu daripada kita. Tapi kita perlu sadari bahwa mereka mempunyai hati yang merendahkan diri. Sujud loh, bukan datang. Mana Tuhan Yesus yang katanya lahir di Bethlehem? Enggak, datang dilihat Yesus, bayi Yesus lagi digendong sama Maria, datang sujud menyembah, sujud menyembah. Kadang-kadang kita datang sama Tuhan, memuji Tuhan, aduh, oleh orang ini dalam, ini kenapa tuh? Sujud menyembah. Pagi kita kalau datang sama Tuhan tuh lepaskan semua keegoisan kita, kekayaan kita yang kita kadang-kadang menghambat bahwa Tuhan mau turun dalam hati kita, tapi karena kita pikir udah tenang aja lah, Tuhan pasti berkati saya kok. Enggak. Tenang aja lah, saya pasti dapat pekerjaan kok. Enggak. Minta sama Tuhan dengan hati yang merendahkan diri. Amin. Seperti orang Majus. Amin. Amin. Yang ketiga, bagaimana sikap kita sikap orang Majus yang perlu kita teladani? Yang ketiga, hati yang menyembah. Di ayat 11 tadi saya sambung. Mereka pun membuka, mereka masukkan mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya, menyembah dia. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya pergumulan sangat besar, tapi datang sama Tuhan setengah-setengah, datang sama Tuhan bolong-bolong, tapi permintaan kita banyak sama Tuhan. Ibadah saja mungkin seperti kapal selam. Kalau hari Natal atau hari Paskah datang, nanti hari biasa turun lagi. Tenang saja, Tuhan pasti berkati kok. Nanti hari datang naik lagi, ibadah lagi. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Waktu kita saja gak banyak loh, gak banyak. Saya pernah, kalau gak salah, saya ceritakan bagikan firman Tuhan yang terakhir, saya bilang luangkan waktu sama Tuhan, luangkan waktu nyembah sama Tuhan. Kita sambil, mungkin di sini ada yang driver, sambil ke driver aja bisa kok nyembah Tuhan. Tak perlu dikawal dengan mungkin enggak. Tuhan ada dimanapun kita ada. Tuhan hadir dimanapun kita ada. Lagi bawa motor, lagi bawa mobil, sembah Tuhan. Walaupun mata kita melek, Tuhan Yesus kau baik. Ya ini kan bersenang-senang di dalam pujian kita. Walaupun suara kita jelek, Tuhan gak lihat itu. Tapi lihat, Tuhan melihat hati kita ya. Memang betul-betul tulus menyembah Tuhan. Sambil kerja, luangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Gak lama kok. Saya bilang, manajemen kita yang mengatur itu. Karena ketahuilah, Tuhan menjawab atau Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita, memimpin kita itu melalui firman-Nya. Kalau kita nggak baca, kita nggak tahu Tuhan mau apa. Masa pagi-pagi kita cari handphone kita. Saya yakin begitu.
Saya ingin gitu, pagi-pagi bangun itu, yang lihat mana handphone. Tapi kalau kita meminta sama Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan saya punya masalah begini. Pagi-pagi kita lakukan apa? Sujud sama Tuhan. Gak perlu pun itu hati kita. Kalau mengenai ekspresi kita tuh kita sama Tuhan yang tahu suka-suka kita. Tapi ketahuilah dengan sopan, maksudnya Tuhan kami bersyukur, haleluya, duduk sama, ucapkan syukur, baca firman Tuhan. Ini bangun cari handphone. Bagaimana Tuhan menyatakan berkatnya kalau kita nggak mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan? Datang ke gereja, lihat kiri kanan, pemain musik di sini luar biasa. Dari tadi malam saya mau bilang ponakan-ponakan saya hebat dari malam itu. Saya nggak bisa seperti itu. Saya bilang, ya kita datang sama Tuhan, kita datang memuji Tuhan. Di sini itu bukan untuk mau eksis atau melihat orang yang tampil, enggak. Tapi datanglah sama Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Siap punya waktu sama Tuhan, manajemenkan dari sekarang. Mulai dipikirkan, nanti siap. Saya mau jadwalkan diri saya mau komitmen sama Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau memuji, saya mau mencari kita. Amin. Lebih sungguh lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Jadi tahun depan jangan ada lagi ya malas-malasan ya. Harus penuh seperti ini, penuh luar biasa, penuh seperti ini, supaya berkat-berkat Tuhan nyata jadi dan kita alami. Amin. Oke, yang keempat, tenang saja, tidak lama. Yang keempat, hati yang berkemurahan. Di ayat 11 selanjutnya tadi saya bersambung. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wow. Siapa di sini yang bawa persembahannya itu cuma uang-uang sisa-sisa tadi naik angkot atau naik gojek, bertobat? Ya. Kita minta sama Tuhan spesial berkat Tuhan. Saya mau bayar kontrakan, saya mau bayar anak saya sekolah, tapi kasih saja sama Tuhan. Saya pernah cerita di sini ya. Orang tua saya, bapak saya ini luar biasa. Kalau saat kasih sama orang, kalau berkorban itu luar biasa. Saya pernah ingat ceritanya bapak. Pulang dari kerja, naik angkot. Itu kata tiba-tiba katanya bapak spontan kasih gajinya sama supir angkot ya pak, sama supir angkot. Mungkin bapak gak ingat karena terlalu banyak begini. Ya saya ingat sekali dikasih, sampai tiba di rumah saya kira bahwa nggak mulian tuh supir mikrolet. Kalau nggak salah dari pasar Minggu ke Kampung Melayu itu. Nah itu. Saya banyak belajar dari beliau bagaimana caranya berkorban, bagaimana berkemurahan hati. Kalau kita kasih sama Tuhan itu jangan pernah perhitungkan sama Tuhan, jangan pernah tuntut sama Tuhan. Tuhan saya sudah kasih bangku 20 buat gereja, tapi kenapa yang gereja lakukan buat saya tuh jemput saya aja nggak pernah, nanya kabar saya aja nggak pernah. Kalian kasih sama gereja atau kasih sama Tuhan? Tuhan, saya beli kipas buat gereja, tapi gara-gara gembala atau pelayan gak senyum sama kita, percuma sudah saya kasih kipas itu. Kita kasih sama gereja sama Tuhan. Tuhan aja kasih nama segitu banyak keselamatan, bahkan nyawanya sendiri buat kita. Kita nuntut apa lagi sama Tuhan? Makanya di sini katakan orang Majus itu
Sujud baru mempersembahkan. Bukan mempersembahkan baru sujud. Dua hal yang berbeda ya. Artinya sujud merendahkan diri dulu baru mempersembahkan. Bukan mempersembahkan dulu baru sujud. Kalau kita mempersembahkan dulu baru sujud, ya kesombongan yang gampang. Kenapa di setiap ibadah gereja tuh gak mungkin persembahan dulu? Ada persembahan dulu, atau Bapak Ibu Saudara pernah lihat persembahan dulu? Ilustrasi yang demikian, supaya kita memuji menyembah Tuhan itu konteksnya sujud menyembah, baru mempersembahkan. Kalau dibalik, kalau kita mempersembahkan dulu, baru sujud, kesombongan. Saya sudah kasih ASIS sama gereja, saya sudah kasih bas sama gereja, saya sudah kasih kipas angin. Terus kita nuntut sama Tuhan, kok Tuhan gak berkati saya? Dengar ya, yang kita beri dan yang kita terima dari Tuhan itu kemurahan Tuhan, bukan karena apa yang kita gumulkan. Semuanya bonus dari Tuhan. Kita boleh punya nafas, kita boleh ada saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah menuntut sama Tuhan, tapi memintalah dengan tulus, supaya Tuhan apa? Tuhan sengkengkan telinganya buat kita. Simpel. Kalau kita berkemurahan, kalau kita apa ya bahasa mungkin bahasa sehari-hari ikhlas memberikan, gak usah kita minta sama Tuhan, gak usah. Pasti Tuhan berkati. Karena nyata firman Tuhan, berkali-kali lipat Tuhan akan berkati kita. Itu bukan perkataan orang, itu perkataan Tuhan. Oleh sebab itu jangan bertobat sekarang kalau ada yang diekor persembahan sisa-sisa. Berikan yang terbesar supaya kita terima dari Tuhan besar, bukan dari dompet. Nanti masuk dari terbesar. Supaya pekerja di sini gampang hitungnya kan. Kalau 100-100an kan gampang. Ini 2.000-an, lecek-lecek. Udah gitu kita Tuhan berkati kami. Bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah, yang kita beri sama Tuhan dengan tulus hati, dengan apa yang kita punya, yang terbesar dari apa yang kita punya, Tuhan juga gak pernah mikir. Dengan hal itu kita mungkin Tuhan bilang gini, kita kumpulkan Tuhan, saya mau bayar uang sekolah, atau Tuhan saya mau beli mobil. Karena kita punya hati yang berkurang, Tuhan bisa ubah rencananya dengan, ya sudahlah, karena kau memang sudah layak untuk menerimanya dan kau dengan sungguh-sungguh. Tadinya 2 tahun lagi jadi 1 tahun depan. Sudahlah, anakku ini sudah siap untuk menerima berkat ini. Yang pengen punya motor, berikan yang terbaik sama Tuhan, berkati kita. Amin. Amin. Biasanya kalau gereja berkhotbah tentang persembahan, pasti dalam hati musuh-musuh ini. Nah, oleh persembahan khotbah persembahan. Tapi ketahuilah, gereja ini ada karena memang kita memberi. Ini kita nggak bisa nikmati ini kalau kita nggak sungguh-sungguh atau kita berkorban. Sedikit yang kita beri, dengar ya, sedikit yang kita beri, sedikit juga kita nikmati kenyamanan di dalam kita beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin tahu dulu ya, kalau Jumat-Jumat yang lama itu waktu di gereja Cipinang Indah, di gereja itu kan agak panjang besar, tapi alat musiknya nggak kayak begini, jauh, bumi dan langit. Jadi kalau main sekencang apapun, pemain drum tidak akan kedengaran, cuma sekilas saja dengar dari belakang. Tapi kalau sekarang orang mau pelan aja sudah kedengaran sampai belakang. Dan dulu begini, bagi kita sekarang kita membantuan itu tenang, udah dingin.
Itu pun nggak kita syukuri, itu pun kita nggak sungguh-sungguh, itu pun kita memberi juga pasti nilainya dengan sama dengan kayak dulu, 2000, lecek-lecek. Dulu itu dengan bangga, saya telah memberi persembahan sama Tuhan. Siap memberi dengan bergumuran seperti orang Majus? Amin. Amin. Saya mau dengar nanti pengerja yang hitung angka, hitung persembahan itu memang di atas rata-rata ya. Ya, lihat. Mungkin sepele saya katakan, tapi kalau Tuhan buatkan kita pasti memiliki hati yang bergumuran. Amin. Yang kelima, yang terakhir, terakhir masuk satu lagi. Oke, yang kelima, bagaimana kita berada di sikap kita seperti orang Majus? Mereka memiliki hati yang taat. Dia yang terakhir yang kedua saya boleh bacakan ini. Ada terus, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mereka punya hati yang taat. Herodes loh yang beritakan. Kalau kita boleh flashback ceritanya di Alkitab ini bahwa Herodes mengingatkan orang Majus ini supaya kalau nanti mereka benar-benar menemukan tanda dari bintang itu dan memang Yesus lahir seperti yang dikatakan, supaya orang Majus ini balik sama dia untuk memberitahukan bahwa benar di mana lokasi anak itu. Karena kenapa? Herodes mempunyai rencana yang jahat. Kalau kita baca di kisah ini, Tuhan Yesus tuh waktu dilahirkan tuh dengan berita itu Herodes memperingatkan para pasukannya supaya cari anak yang lahir pada saat itu. Supaya apa? Supaya dibunuh. Raja yang memerintahkan orang Majus. Tapi apa? Orang Majus ini taat sama Tuhan. Karena kenapa? Tuhan memberitahukan dalam mimpi bahwa jangan kembali ke jalan yang menemui Herodes, tapi jalan yang telah dipilih Tuhan. Sama halnya dengan kita. Kita kadang-kadang tuh mempunyai hati yang tidak taat. Kita disuruh disuruh baca Alkitab, Tuhan nanti saja. Lihat, kalau kita punya hati yang taat, saudara taat, saudara konsekuen, saudara komit dengan iman saudara bahwa Tuhan pasti nyatakan. Tuhan gak akan pernah melihat latar belakang saudara. Saudara mau dari keluarga yang miskin, bapak mama bercerai, atau orang tua kita cakap pekerjaan yang pas-pasan, yang gajinya cuma 1,3, habis tanggal 1, datang tanggal 1, tanggal 3 habis. Enggak, Tuhan gak pandang itu. Tuhan pandang ketaatan kita. Kalau kita taat, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan pasti akan percayakan hal yang lebih dahsyat buat kita. Percayalah. Kadang-kadang kita dituntut gini, Tuhan, pergumulan saya sangat berat. Tapi kita cuma ibadah 1 tahun, cuma 3 kali. Tuhan, masalah di keluarga kami sangat besar, tapi perekonomian kami sangat besar, tapi cari uang, bekerja malas-malasan. Apalagi kita ya, banyak mungkin pekerja-pekerja yang tidak terikat dengan perusahaan. Artinya mungkin waktunya bebas ya, entah mungkin driver, entah mungkin Gojek, Grab atau apapun yang waktunya bebas. Kita tuh nggak komit gitu, kita nggak taat. Yang bangun jam 9 atau bangun jam 10, nanti juga ada Tuhan berkati. Enggak. Kalau kita taat, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, konsekuen. Ya udah, tunduk sama perkataan Tuhan. Jangan tunduk perkataan manusia. Sekalipun orang itu punya jabatan seperti Raja Herodes.
Kalau Tuhan taruh dalam hati kita, Tuhan, saya mau demikian seperti apa yang Tuhan taruh dalam hati kita A. Siapapun yang katakan B, jangan diikuti. Tapi tetap berhikmat. Jangan seperti misalnya kita, anak-anak mungkin, Tuhan saya mau kuliah di fakultas kedokteran. Tapi orang tua bilang, jangan fakultas kedokteran, tata boga. Jangan dibilang, seperti kemarin khotbah, kalau Tuhan taruh dalam hati saya mau kedokteran, saya kedokteran. Oke, cara begini. Berdoa sama Tuhan, ya, itu makanya lakukan 5 hal ini. Berdoa sama Tuhan, tahan, tunduk sama Tuhan, sampai tiba waktunya kita menjelaskan sama orang tua kita baik-baik. Yang bilang, ayah, saya aja nih pengalaman saya tuh bapak-bapak saya tuh dulu saya masuk ekonomi jadi akuntansi. Buru-buru 5 tambahan namanya saya nggak tahu. 5 kali 9 saya sih tidak tahu gitu. Tapi orang tua saya katakan itu. Yang saya lakukan apa? Pelan-pelan saya berdoa, saya katakan bahwa passion saya nggak di situ kawan. Jadi apa hukum? Itu masih berputar juga, masih berputar. Hingga akhirnya mungkin bapak-bapak diubahkan Roh Kudus. Ya sudah masuk hukum lagi. Saya ikuti, udah coba dari hutan. Saya coba di hutan, masuk. Tapi karena kemahalan, udah di mana apa? Coba diuki, masuk lagi diuki. Kalau kita punya kerinduan, kita punya cita-cita, serahkan sama Tuhan. Kalau memang orang tua kita mau begini, percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya bilang tadi, kalau kita punya kerinduan jadi kedokteran, sekalipun orang tua kita tidak mampu, Tuhan pasti buka jalan. Lewat apa? Banyak beasiswa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kita mau taat, ini boro-boro. Belajar aja malasnya ampun. Tapi mau jadi kedokteran. Kita mau jadi pengusaha yang sukses, tapi bangun jam 10. Taat sama Tuhan. Amin. Amin. Saya akhiri dengan cerita. Saya akhiri pembahasan dengan cerita ilustrasi 3 pohon. 3 pohon. Dengar baik-baik. 3 pohon besar. Pohon yang pertama, 3 pohon ini punya cita-cita yang sangat besar. Harapannya luar biasa. Pohon yang pertama bercerita sama yang kedua, saya mau jadi kasur atau tempat tidur di rumah mewah yang dimana setiap hari pelayan-pelayannya akan mengelap dan saya diletakkan di kamar mewah. Tapi apa yang terjadi? Dia dipotong sama tukang kayu, dibawa ke toko kayu sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia dibuat seperti kandang domba. Tapi ketahui tidak? Dia mengeluh, Tuhan, kenapa Tuhan melibatkan saya? Kenapa Tuhan menempatkan saya? Saya sering memberikan persembahan, saya sering menyembah Tuhan, tapi kenapa Tuhan tempatkan di sini? Kenapa Tuhan taruh saya di kandang? Kenapa Tuhan membuat saya di kandang? Tapi tahu tidak? Kalau kita sadari, pohon yang pertama ini mengubah sejarah Tuhan tidak? Tuhan di sini sampaikan di firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kadang-kadang kita merasa Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya di keluarga ini? Kenapa Tuhan tempatkan saya tuh di sini? Kenapa Tuhan tempatkan saya di lingkungan ini? Kita nggak pernah tahu. Kita punya cita-cita, harapan yang sangat besar. Tapi kadang-kadang Tuhan taruh kita di tempat yang tidak nyaman buat kita. Sama seperti pohon yang pertama. Pohon yang kedua,
demikian juga dia bercerita seandainya saya punya cita-cita bahwa saya nanti digunakan oleh tukang kayu untuk menjadi sebuah kapal kayu yang besar yang nanti boleh mengantar jemput raja-raja atau pembesar-pembesar. Tapi tidak, dia dibuat menjadi sebuah kapal yang menyeberang, kapal menyeberangan. Dia pun mengeluh demikian. Sama, Tuhan saya sering memberikan persembahan yang sangat besar buat gereja. Saya menyembah Tuhan tuh sampai nangis-nangis, sampai nangis darah. Tapi kenapa Tuhan taruh saya di sini? Tapi tahukah Tuhan punya rencana apa buat dia? Dia dipakai Tuhan untuk menyeberangkan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Kadang-kadang kita juga demikian, mengeluh lagi. Tuhan saya kerja gini-gini aja, Tuhan saya kerja yang ada malah rugi. Tapi taat. Kadang-kadang Tuhan taruh kita tuh di tempat yang memang tidak nyaman. Tapi selama Tuhan sama kita, saya ingin percaya pasti bisa dilewati, bahkan dengan kemenangan. Amin. Ilustrasi yang ketiga, pohon yang ketiga, dia cerita sama dua pohon. Saya punya cita-cita bahwa saya boleh dipergunakan di pintu rumah mewah. Pintu rumah mewah itu yang besar, yang gagang pintunya terbuat dari emas, bahkan pakai elek, pakai minjar. Itu keinginan pohon yang ketiga. Tapi nyatanya enggak. Tuhan taruh, tempatkan dia di samping pinggir jalan. Pinggir jalan orang yang dalam hingga pada satu tahun waktu Yesus mau disalibkan, pengawal kerajaan menyuruh dia untuk membawa salib itu. Salibnya nggak disediakan khusus, itu ada di pinggir jalan. Kadang-kadang kita berulang Tuhan, menderita kali saya hidup. Tapi tahukah saudara, kayu yang terakhir ini tersiksa sama-sama Tuhan, menyatu sama Tuhan, terpaku. Maukah kita menyatu sama Tuhan? Maukah kita menyatu sama Tuhan? Mau taat sama Tuhan? Seperti tiga pohon ini. Amin. Amin. Kita taat sama Tuhan. Saya tahu Tuhan tempatkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saat ini berada. Saya bilang tadi, di keluarga yang ekonominya rendah, di keluarga yang amburadul, Tuhan punya rencana indah buat kita. Saya yakin Tuhan taruh saudara di situ. Kalau saudara taat, saudara seperti orang Majus ini, bukan cuma orang tua saudara yang diubahkan, tapi seluruh keluarga saudara yang diubahkan, seluruh lingkungan saudara yang diubahkan. Asal kita mau taat seperti orang Majus. Amin. Amin. Saya boleh bilang musik. Tuhan mau taruh dalam hati kita hati-hati yang seperti orang Majus. Yang pertama, hati yang percaya. Percaya saja sama Tuhan. Tuhan pasti bekerja. Yang kedua, hati yang merendah. Merendahlah sama Tuhan, biar Tuhan semakin tinggi, sehingga Tuhan yang melakukan mukjizat buat kita. Yang ketiga, hati yang menyembah, sujud menyembah sama Tuhan, sembah Dia. Jangan banyak meminta sama Tuhan. Yang keempat, hati yang berkemurahan. Beri dengan hati yang tulus apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Dan
dan kita punya hadiah sehingga Tuhan boleh nyatakan dan berubah hidup kita, bahkan keluarga kita, lingkungan kita, ekonomi kita. Bukan saya katakan, tapi firman Tuhan. Amin. Kita boleh angkat puji ini dengan sungguh-sungguh. Berapa menit ke depan kita fokus sama Tuhan. Jangan meminta, ucapkan syukur, puji Dia, sembah Dia. Supaya lewat hidup kita Tuhan boleh nyatakan kemuliaannya. Kalau Tuhan sudah berubah hidup kita, lingkungan kita pasti berubah. Kita boleh bangkit berdiri. Amin. Bukan dengan kekuatan, ucapan syahid hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, bukan aku sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menolongkan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, bukan aku sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menolongku, pada wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, mengangkat tanganku, jangan terpaksa, Kaulah harapan dalam hidupku. Dengarkan, kalau Tuhan mau tempatkan kita dimanapun, percaya dan miliki 5 hati seperti orang Majus. Kita mempunyai pergumulan, beban berat, lakukan yang seperti Tuhan taruh dalam hati kita berkali. Sebab itu, nyanyikan puji kita dengan sungguh dari hati kita yang paling dalam, sehingga Tuhan boleh nyatakan perubahan dalam hidup kita dengan sungguh dalam. Tuhan dengan kekuatan, menjalani hidup kami Tuhan.
Dia. Muliakan namanya.
Tuhan, hidup kami, jalan kami bisa diubah dengan cara 5 hal yang Tuhan minta kepada kami, sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, baik sebagai abdi negara, baik sebagai pelayan Tuhan, berkati keluarganya. Terima kasih. Kami berdoa Yesus Guru akan melaksanakan penerimaan saat ini. Tuhan sertai kami semua dan orang tua telah bawa anaknya kepada Tuhan hari ini. Anak mereka diserahkan dan kami semua jemaat bersukacita.